Halo Halo semuanya, semua, selamat selamat datang datang di di Titik Titik Koma. Koma. Oke. Oke, kembali lagi bersama kita. Ini actually pertama kalinya kita di sini ya, Kak Erin. This is our debut on Apuina. Jadi ceritanya ini perdananya kita untuk season podcast yang baru ini. Bakal banyak very lot of new things. Contohnya ada host baru, ada tentunya narasumber yang baru, dan tentu kali ini kita bakal ngadopsi konsep stay at home gitu ya ceritanya. So long story very short, nama gue Narendra Dava. Nama gue Erin Safira Marini. Oke, so basically gue di sini sebagai undergraduate student, first semester baru selesai kemarin. Gue bisa dibilang gue sangat look forward lah buat belajar ke Jepang, tapi sayangnya gue sama sekali belum pernah ke Beppu. Turut berduka buat angkatan corona ya. Sedih banget. Berbeda dengan Naren, gue third year and I can't even believe I say this, but I miss Beppu. That's reality. Yeah. Oke, balik lagi langsung. Welcome back to Titik Koma. Seperti yang kalian udah tahu, Titik Koma adalah our series of video podcast yang ngomongin tentang anything yang dipikirin tentang overseas student yang tinggal di Jepang. Jadi apa concern kita, apa yang kita pikirin, apa kesibukan kita, dan di setiap episode kita bakal ngebahas tentang different topic dengan various speaker yang tentunya nggak kalah asik. Gila yang hari ini keren banget, jangan bilang-bilang. Kalau kata favorit senpai gue, Titik Koma itu apa sih bro? Titik Koma itu wadah bercengkrama tentang masa depan mahasiswa. Kelas. Berat. Dan yang gak kalah keren dari deskripsi Titik Koma barusan adalah narasumber kita hari ini. Penasaran gak sih? Siapa sih? Jadi short description nih. Narasumber kita hari ini adalah co-founder dari Haifa Institute. Okay. And also a current graduate student, Master of Philosophy and Modern Middle Eastern Study at the Oxford University. Wait, Karen. The Oxford. Like bukan yang KW-KWan. Bukan. At the United Kingdom, the Oxford. Ini beneran gak sih? Daripada nanya mulu nih Naren, mendingan kita tanya langsung ke narasumbernya aja gimana? Iya nggak? Oke, kalau gitu round of applause for Kak Gilang Lukman. Selamat Halo datang. Kak Gilang. Halo Kak Gilang. Halo, selamat malam waktu Jepang, selamat siang waktu UK, selamat sore waktu Indonesia. Halo Kak Gilang, aku Narendra, aku Erin. bersama di sini hari ini bersama Kak Erin. So kita berdua mewakilin seluruh tim Titik Koma, seluruh tim Apuina. We would like to welcome you di our podcast hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya, bisa bareng ngobrol bareng-bareng, sharing together, discuss tentang banyak insight yang kita bisa adopt. Dan for the next 30 minutes, kurang lebih kita bakal ngobrol tentang hal-hal apa sih hidupnya orang yang udah dari Indonesia S1 ke luar negeri and then choose untuk S2 lagi di luar negeri. The pleasure is mine. Thank you so much Naren, Erin, and all the teams of Titik Koma. Tadi ditanya, ini beneran Oxford, the Oxford. Saya secara sengaja menggunakan pin Oxford saya dan minum dengan water bottle Oxford saya. Wow. Sedap. No joke, okay? Sedap. Oke. Mungkin tadi baru perkenalan pendek nih. Sekarang ada beberapa teman-teman yang mungkin yang belum familiar nih sama sosoknya Kak Gilang Lukman. Kita mau memberi beberapa menit buat Kak Lukman mungkin memperkenalkan diri, namanya siapa, dari mana, tinggal di mana, habis ini ngapain, besok ngapain gitu. Dekat sama siapa gitu, offside nih. Nggak perlu. TMI. Too much. Jadi saya Gilang Givari Lukman, biasa dipanggil Gilang. Although di kelas-kelas bahasa Arab, saya kan ambil kelas bahasa Arab juga ya. Saya dipanggil Lukman karena memang lebih familiar lah di lidah orang Arab ya. Jadi both are fine. Jadi ingat dulu pas masa SD ya kan biasanya suka ngolok-ngolok nama bapak. Biasanya kita nggak pengen malah sekarang jadi bangga gitu ya. It's not an insult. It's actually a compliment to our father's name. Saya tinggal di Jakarta dan ya as you correctly mentioned, dulu S1 overseas di Jepang di Ritsumeikan University di Kyoto.
the Ritsumeikan University. The Ritsumeikan University di Kyoto, ngambil program Global Studies, lalu sempat setahun program exchange di Leiden University sebelum akhirnya memutuskan untuk lanjut S2 langsung pasca lulus, jadi lulus 2019 September, Oktobernya langsung mulai program studi S2 di as your mentioned as well, MPhil in Modern Middle Eastern Studies di Universitas Oxford. Seperti itu. Ini boleh tepuk tangan dulu nggak sih? Keren, tepuk tangan dulu. Berapa menit nih kalau tepuk tangan? 5 menit cukup, 5 menit. Oke. Fast forward. Oke. Fast forward. Jadi sebenarnya Kak Gilang, for the last month or so, kita itu anak-anak APU ini udah pada stalking tentang Kak Gilang itu siapa sih. Terus kebetulan ya anak-anak APU ini kan tentu pintar-pintar, cakep-cakep jelas. Tapi yang paling penting mereka itu emang anaknya itu curious semua. Mereka anaknya kepo-kepo. Jadi kita udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari mereka, possible questions. Dan langsung kita mulai aja dengan the grand questions untuk membuka podcast kita hari ini. Aman? Siap. Aman. Oke. The first question. Oke. Kak Gilang, kenapa sih Kak Gilang setelah lulus dari S1 milih untuk lanjut S2 dan gak nanggung-nanggung ke Oxford dari semua S2 yang ada? Ya. Kenapa tuh, Kak? Baik. Jadi memang ketika mau mengakhiri masa studi S1 kan tentu ada banyak sejuta opsi lah yang bisa dilakukan, mau volunteer mau kerja mau apakah, itu kan ada sejuta opsi. Dan I think pada saat itu memang idealisme itu masih membara, aku memang tesisnya pada saat itu kan membahas tentang territorial doctrine Israel. Jadi kayak semangat risetnya masih menggebu-gebu. Dan memang minat terhadap topik yang saya tekuni sekarang, Israel Palestina, itu sangat besar. Dan ya ini is not just another topik yang yang just for the sake of getting your degree, like I'm actually very invested on this topic dari dulu, mungkin SMP, SMA, lalu inilah akhirnya bisa ngebuat, nanti mungkin bisa sharing juga ya tentang Haifa Institute, dalam artian di luar kewajiban akademik kelas pun saya punya attention yang besar terhadap isu ini. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang juga saya minati gitu ya, misalkan think tank atau apakah itu di PBB, saya lihat kok ternyata S2 itu menjadi sebuah persyaratan gitu. Jadi it's quite expected di pekerjaan-pekerjaan overseas itu memiliki master's degree gitu. Sehingga, mandatory ya, Kak? Yeah, to some extent. Sometimes they said they would accept bachelor's degree, tapi kayak tentu dia bakal bilang people who have master's degree have kind of like preferential treatment gitu, akan seperti itu. So of course we want to level up our skills and also enhance our competitive edge, and I think getting a master's degree is is a very rational decision to take. Ihwal kenapa Oxford, tentu juga saya ini agak gambling sebenarnya. Jadi saya cuma daftar Oxford doang, nggak nyoba daftar yang lain. Sedap. Berbeda dengan teman. Jadi saya tuh dulu SMA-nya di Nurul Fikri, dan Nurul Fikri itu SMA-nya Kak Indah, kenal lah ya, Indah Safira yang juga lulusan APU dan S2 di Harvard kan. Itu kami saya nggak sempat ketemu sih. Jadi pas saya lulus SMP, Indah baru masuk SMA. Berbeda dengan Indah itu apply banyak tempat S2 gitu. Jadi memperlebar inilah net gitu ya. Kalau saya tidak, saya istilahnya memfokuskan energi ke satu target besar ini. Jujur karena saya tipikal yang sangat risk averse. Artinya kalau saya ngerasa bahwa kayak mungkin tiap orang punya preferensi masing-masing, tapi saya tipikal yang nggak bisa terlalu jago multitasking. Kalau saya terlalu widen the net, nanti malah jaring itu tidak optimal gitu masing-masing aplikasi. Jadi saya memfokuskan, and target yang sedang saya tuju juga bukan target yang mudah. Jadi it's a rational decision to take di tengah waktu yang juga terbatas untuk memfokuskan pada satu target. Dan itu again it's a gambling, and I have accepted the risk of not getting the enrollment,
Dan mungkin nanti pasca itu ya mungkin I don't know, volunteering atau apapun itu. Cuman it's a gamble that is, you know, worth the risk and worth the extra mile, saya rasa. The reward paid off ya Kak Gilang. Alhamdulillah demikian. Yes, big risk then. Sedap. Well, we're on the topic of master's degree nih. Sebagai S1 yang udah tahun ketiga, sebenarnya masih bayang-bayang banget apa sih sebenarnya master degree itu apa, bedanya apa sama undergraduate school. Mungkin Kak Gilang boleh cerita sedikit bedanya apa sih belajar pas di S1 dan belajar pas di S2 sekarang. Sure. Tentu pacing workload-nya juga beda ya. The kind and pattern of responsibilities that you have is very different. Saya ingat banget pas masa-masa di Sumekan itu, kalian pakai Manaba nggak? Yes. Right? Yes. So the adrenaline boost of having to submit your works within the deadline and on point. The sheer fear of not getting it, on the designated deadline kan, it's like an experience itself. Dan memang hal seperti itu tidak saya rasakan sekarang. Kayak juga dulu pas ngambil kelas bahasa Jepang kan, aku ngambil 3 semester. Like literally homework, like every meeting tuh pasti ada homework yang dikerjakan, kayak balik masa SMA itu juga to large degree juga tentu pengalaman itu tidak ada. Cuman di saat yang bersamaan tentu with greater freedom also comes greater responsibility juga kan. Jadi kayak gitu kan. Especially I'm literally now in my room. You could see like it's like my bed like just next to me. Like the temptation is real to get distracted. Jadi tentu ada tantangan itu. Kalau dari Oxford-nya sendiri ya, kayak typical workload-nya seperti apa. I think before masuk ke situ saya tadi lupa mention juga kayak kenapa Oxford nggak yang lain gitu ya. Jadi memang apart from the prestige and like the alumni network which is beyond doubt sangat it's hard to find it elsewhere. Ada aspek juga memang to study Israel-Palestine from an IR perspective. First of all, aku nge-approach studinya memang sangat influenced by IR and religious studies, and IR being, let's say, kiblatnya itu adalah, let's say, Barat gitu ya. It makes sense bahwa saya studinya itu di Barat ketimbang, ada yang mungkin yang nanya gitu, kenapa nggak studi di Timur Tengahnya langsung gitu kan. So that's also one of my response, karena kalau untuk disiplin ini memang rankingnya bisa kita lihat lebih di Barat. Now, why UK, why not Germany, why not Netherlands, why not US? That's also another question that I also often hear. Dan jawabannya adalah karena if you look at the Israel-Palestine conflict, Britain tuh punya special historic responsibility di situ. Arsip-arsip itu juga banyak banget yang tentang Israel-Palestine tuh di UK, because Britain kan sempat jadi pemegang mandat di Palestina. Dan betul saja gitu, ternyata prediksi saya tidak salah. Saya juga di saat bersamaan ini sedang bekerja di namanya Balfour Project sebagai Peace Advocacy Fellow. Jadi di situ ada 14 mahasiswa di UK yang memiliki tugas untuk because Britain has a historic responsibility on the Israel-Palestine conflict, tentu Britain harus punya more engagement and more active role in its peace resolution. Jadi andai saya jadi Jerman atau di Belanda, mungkin saya nggak bisa memegang pekerjaan ini karena memang it's particularly Britain that has its special historical connection. Makes sense. Sekarang tentang workload di Oxford itu sendiri ya. Jadi Oxford is very well known for its tutorials. Jadi yang disebut dengan tutorials. So I think one of the reason why the tuition fee in Oxford is very expensive is actually this, because whereas mungkin di tempat-tempat lain itu there are like big classes where you have I experienced this in Ritsumekan as well. Satu kelas, I don't know, 20, 30, even more 50 kali. Kalau di Oxford bahkan semenjak S1 ya, ini nggak ngomong S2 juga. Semenjak S1 tuh sudah ada namanya tutor yang dimana kayak satu orang profesor itu memiliki grup diskusi yang mungkin 3 orang atau 4 orang paling maksimal. Jadi it's very intense, dan biasanya modelnya itu adalah ngebuat esai untuk nanti didiskusikan dalam ini tersebut. And it's crazy, I literally become an essay producing machine here in Oxford. Karena kalau dulu kan masih mending ya, pas S1 kan kayak ya minimal
minimal di akhir semester ada deadline and we could kind of like adjust ourselves accordingly. Tapi kalau di Oxford itu satu semester itu hanya 8 pekan, which is only 2 bulan. Dan dalam 2 bulan tersebut, kayak kemarin tuh aku kayak literally harus buat I have deadline essay every week. Every week. It's not really much sih, kayak paling 1,000 atau 1,500 kata, but still. Gila. Dan menariknya adalah topik kalau dulu pas S1 kayak every essay itu is actually part of your final grade ya. Kalau di programku tuh tidak. Jadi sebenarnya essay itu lebih kepada kita challenging ourselves to prepare ourselves for the discussion gitu. Ya paling yang ruginya orang nggak ngerjain essay ya malu aja pas lagi diskusi ya nggak ada yes. It's just the embarrassment and of course you've paid a lot for this education, masa kamu nggak ngerjain tugas mesti gitu kan. Tapi at the end of the day sebenarnya itu lebih pada incentivize you to read the readings and to make your argument and jadi ini sih it's a skill in itself. I feel kalau misalnya kamu pengen kerja di dunia jurnalistik yang dimana you will not have much time to produce a lot like 4,000 or 5,000 words dalam kamu harus berpekan-pekan, tapi kayak mungkin shorter pieces but like intensively like 1,000 words tapi kayak mungkin on a weekly basis. It's a new skill that I acquired here in Oxford. Otherwise yang mungkin bikin agak spesial di studiku hari ini yang berbeda dengan S1 adalah bahwa program ini sangat menekankan aspek bahasa. Jadi bahkan wajib di tesisnya itu menggunakan bahasa yang kita bukan nulisnya ya, tapi sumber-sumber dengan bahasa yang kita ambil spesialisasinya selama studi. Saya ngambil spesialisasi di tahun pertama bahasa Ibrani, tahun kedua bahasa Arab. Tapi most of my works pakai bahasa Arab ya untuk tesis saya. Jadi harus ada itu. Kalau dulu kan kita belajar bahasa Jepang, kita nggak diwajibin menggunakan sumber-sumber Jepang untuk tesis kita kan. Betul. Jadi paling itu yang berbeda gitu. And I feel language skills is a very invaluable and it cannot be replaced lah. Skill yang nggak bisa diganti karena literally opens a new world. Ketika kamu udah punya language skill itu kayak ngebuka jendela baru gitu. Dan ini juga teman-teman yang di Jepang lah, maksudnya kamu mau mungkin GPA atau kamu nggak terlalu bagus, but at least you have Japanese, at least you can still get a lot of opportunities to get a job. Betul. Jadi itu skill penting yang aku dapat di sini sih. Itu relate banget sih. Kaget banget loh dengar barusan sumbernya harus dari bahasa yang dipelajari. Padahal kalau misalnya kita pikir fluent in one language dan bisa mengerti teks-teks akademik di bahasa lain itu beneran susah banget gitu. Keren banget sih. Difficult and challenging. Bahasa Arab memang beda urusan. Saya udah belajar dari SMP gitu kan. At least ada, dan juga sebagai Muslim juga, juga ada rasa kayak familiarity itu satu, yang juga leisure language learning, as in misalnya dengerin ceramah gitu kan. It's not necessarily to learn Arabic per se, tapi dengerin purpose-nya mungkin lebih ke leisure atau mungkin lebih ke agama, tapi at the same time juga kayak killing two birds with one stone. Jadi aku lupa deh peribahasanya apa sih, dengan satu dayung sekali dayung 2 pulau terlewat, 2-3 pulau terlewat. Jadi bisa seperti itu gitu sih. Keren banget. Dari tadi kan kita udah ngebahas tentang S1, S2, teknis. Kak Gilang boleh nggak kalau this time, Kak Gilang boleh nggak ceritain tentang journey-nya, gimana ceritanya seorang Kak Gilang Lukman yang tadinya seorang anak SMA di Serpong di Insan Cendekia bisa jauh-jauh terdampar ke Jepang di Ritsumeikan University 4 tahun, student exchange, ngumpulin portofolio, all these experiences, dan akhirnya sampai bisa diri sekarang menuntut ilmu S2 di Oxford. Can you tell us that experience, Kak Gilang? Sure. It might be surprising to a lot of people bahwa akarnya kalau mau ditarik banget itu sebenarnya pas SD. Aku dulu suka main game namanya Age of Empires, and I'm still actually, it's like my guilty pleasure, like still like just like yesterday I just play 1 hour Age of Empires 3. Guilty pleasure aku walaupun banyak deadline, but I'm still playing it until now. Nah, Age of Empires itu game
istilahnya apa ya, RTS kalau nggak salah, real time strategy. But basically kamu kayak play particular civilization, you amount resources, and then you try to defeat your enemy. And there are a lot of campaigns, ada kayak misi-misi yang itu historical campaign, ada crusade, ada apakah itu Genghis Khan, conquering, again, guilty pleasure, people in the process, but again, it's just a game. Tapi intinya dari situ kan muncul ketertarikan terhadap sejarah, and by extension, when you learn about world history, you naturally develop interest towards politics and towards international relations at large. Jadi sebenarnya dari dulu memang udah punya minat itu, bacaannya juga udah minat dari situ. Apalagi pas di pesantren kita nggak boleh main HP, nggak boleh, nggak punya internet. Jadi hiburan kita ya baca buku pas lagi istirahat. Jadi pas di Nurul Fikri di pesantren juga baca bukunya yang seperti itu, yang kayak what happened in Iraq. Jadi minat itu sudah muncul. Nah, ketika di Sanjadika Serpong, I happen to do and have a lot of experience doing MUN, Model Nation, since SMA, and it's very, again, itu juga sebenarnya cara aku buat keluar dari asrama juga sih, kayak ketika kamu ikut banyak lomba, kamu punya banyak chances to get off from your dormitory kan. Jadi yes. Tapi bonusnya juga jadi ya skill writing dari awal itu sudah terbentuk. Jadi I don't know since when, but I guess since kelas 9 SMP mungkin aku ada targetan untuk belajar HI. Nah, HI sendiri itu kan opsinya banyak ya. I mean, HI atau UGM atau Unair atau Indonesia juga bagus sebenarnya kan. I mean, doesn't have to be, you don't necessarily have to study overseas. Nah, tapi satu hal yang aku rasa kayaknya susah didapat deh di dalam negeri itu ini nggak sih? Writing skill nggak sih? I mean, kalau speaking, I mean, when I look at myself speaking, I do a lot of speeches, I do a lot of speech competition, and I don't think my English improved that much in terms of speaking tuh ya oke aja gitu. Tapi kalau aku lihat tulisanku Mas SMA tuh kayak cringe gila semua kayak I just try too hard in using this fancy vocabularies by using thesaurus gitu kan, try to look sophisticated and fancy, but I ended up looking like a clown or like even an entire circus in itself. Jadi maksa. Jadi ketika ngelihat writing skill kok kayak begini amat gitu ya. Nah, tapi jadi significantly develop kemampuan writing skill itu. Although one can argue, well sebenarnya juga di Indonesia ada juga program kuliah yang berbahasa Inggris kan, yang kamu benar. So why have to study overseas? Then I mean, I've write about this elsewhere di sebuah artikel di Indonesia Mengglobal. There I discuss about this perception of ngapain sih S1 di luar negeri, mending mah kalau luar negeri mungkin S2 atau S3 kan biasanya ada argumen. Biasanya argumen yang diangkat adalah ketika S1 di dalam negeri kamu ngebuat networking, kamu bisa BEM, this and that. But then I refute this argument saying that, well, this is a very subjective experience. Mungkin pengalamanku beda dengan yang lain. Tapi aku bilang di situ bahwa di Ritsumeikan itu literally aku bertemu dengan misal orang-orang Bappenas yang lagi kuliah S2 atau S3 di situ. Dosen yang sedang pengen upgrade jabatan jadi harus lanjut S3. Dan sebagainya. Dan jadi kayak literally network aku tuh udah whereas upgrade S1, kalau S1 mungkin networknya sesama S1 gitu kan. Dan mungkin aku jarang nemu sih orang S1 yang bisa dengan informal nge-network dengan orang S2, S3 pasti agak sungkan-sungkan nggak sih kalau di Indonesia. Benar. Tapi kalau di sini karena kita satu nasib seperantauan, jadi kayak this kind of like hierarchies and boundaries between different generations itu memudar gitu. Jadi aku sangat merasakan itu dan I really benefit from the network even until today. Aku bisa sangat benefit from the network. So I dispel this myth of you not being able to network while being abroad. Satu hal lagi yang juga aku angkat tadi kan writing skill, networking while abroad, pengalaman organisasi juga. Ya ini kalian punya Apuina di PPI juga pasti juga ada kesempatan. I really benefit from those experiences as well. So tidak menjadi alasan menurutku kita kayak seakan-akan nggak punya soft skill tersebut bila kita study abroad. Although I would caution everybody, of course, to not go abroad just for the sake of prestige. Several fields deserve going abroad more than others.
aku selalu ketika ditanya ya kalau misal kayak kedokteran atau kayak hukum, certainly if you want to praktik di Indonesia ya it makes complete sense kamu di dalam negeri gitu. Tapi kalau untuk HI, whereas mungkin ini udah sangat basi dan sangat klise ya, tapi kayak expanding your horizon atau kayak motonya Ritsumeikan itu namanya Beyond Borders. It sounds yeah, it's so cheesy to hear, like it's just so cliche. Tapi I literally feel the impact, literally, you know, this cultural exposure, especially. I mean, I have to acknowledge me being male, Javanese, Muslim. It's just like compounded privilege in Indonesia. Okay, it's like compounded privilege. And now that being abroad, being in a non-Muslim context, terus kayak, you know, me being stripped of my, let's say, Javanese privilege gitu kan dalam konteks Indonesia, then I can, you know, relate more to the minority groups, seperti apa posisi minoritas gitu kan. Dan itu tentu tidak bisa dirasakan bila benar. hanya you stay in Indonesia kayak gitu sih. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat nih sebenarnya dari Insan Cendekia di Serpong, Ritsumeikan Kyoto, dan Oxford. Ini kan sebenarnya lingkungannya beda banget dari tadi orang-orang kita temuin, bahasanya, makanannya, dan pembawaannya itu beneran sebenarnya beda banget kan. Nah, Kak Gilang tuh punya nggak sih kayak tips and trick dari gimana caranya beradaptasi di culture differences ini, dan atau misalnya ini loh challenges-nya, ini tuh susah banget, aduh pengen pulang gitu. Ada nggak sih kayak momen-momen kayak gitu, homesick misalnya? Yeah. Well, I don't think I have particular tips and tricks ya. Cuman kurasa yang selama pengalaman gue memang engagement with the Indonesian community has always been very helpful, at least for the early stages ya. Memang aku tidak nge-encourage you to stay within your insular community dan gak engage keluar, tentu itu juga tidak baik. Cuman at least in the very first days and very first weeks, it's pretty much Indonesian community yang akan menjadi first base of support menurutku. Kayak misal aku dapat sepeda awalku itu dari kayak ada grup pengajian join, terus kayak ada yang mau emang sudah tidak butuh gitu kan, ada ngasih yang kayak gitu-gitu. Jadi aku rasa tips pertama aku ya membangun koneksi yang kuat dengan you know kelompok diaspora Indonesia. Otherwise I think ya intinya sih ya harus maintain work life balance aja sih. Aku rasa pasti nanti di awal-awal tuh kan punya, saya juga ngerasa sendiri sih yang kayak super ambis gitu kan, kayak I have to do this, I have to do that, and I have to like excel gitu. Tapi ya it's gonna be such a waste aja sih kalau misalnya it's always about getting good grades dan nggak being able to socialize and enjoy your your stay here. I mean, I'm telling here also to myself. Aku literally baru ke London sekali. I haven't really been to other places, right? I mean, despite of Corona juga, aku ini agak hipokrit juga karena aku secara pribadi juga masih ada yang kayak, aduh aku pengen ngerjain itu, dan I do not really reward myself in the process. So it's always been a challenge for everyone, and I'm also struggling with it. But again, it's always good to balance, I guess, between your academic responsibilities and also just having a good time. I mean, you all have a limited time abroad, and you should, you know, get the best out of it. Itu true banget sih Kak Gilang. Kayaknya bahkan aku sendiri kan belum pernah ke Beppu nih. Tapi kalau dengar cerita-cerita tentang dari senpai, dari senior gitu kan, atau teman-teman yang dari sana, struggle-nya ya itu homesick, etc. dan masalah-masalah yang mengekor di belakangnya. Jadi sharing barusan itu bakal nutut banget ya. Kalau Kak Gilang sendiri, tadi kan sempat ngobrol nih. Ini tentang pribadi Kak Gilang lagi nih. Tentang sempat bilang tentang game Age of Empire. Berarti dari dibandingin sama profile yang Kak Gilang tunjukin di LinkedIn, di Instagram, bahkan Kak Gilang pun juga manusia yang punya hobi gitu ya. Jadi Kak Gilang pun punya caranya sendiri buat nge-release stress. Can you tell us more about it, Kak? Apa aja sih kira-kira? Does it affect sama work-life balance yang Kak Gilang ngomongin, etc. Yeah. I mean, of course, like you have different facets in your life, which you know show professionally, and you know what's behind it. I mean, I'm also very
there is the point of my life aku yang kalau dari Kyoto tuh pasti ke ini, di Osaka tuh ada namanya Denden Town, kayak anime, kayak beli figurine gitu. I'm a hardcore Attack on Titan fans, Shinzo Sasageo. So literally ketika dulu di Osaka Universal Studios tuh kan ada exhibition Attack on Titan ya, tuh kayak wah tuh aku super excited, apalagi bisa taking photo with Levi Heicho punya website gitu. So ada seperti itu juga. Dan dulu pas di Jepang tuh saya ingat ini agak ngide sih. Jadi ini les berkuda gitu. Nah, itu kayak trial gitu, kayak berapa ya, kayak bayar berapa sih, kayak 1.000 yen kayaknya, itu 2.000 yen buat satu sesi, and it's not that bad, right? Kayak gitu-gitu. Jadi emang harus banyak explore sih, dan it's a bit inevitable, tapi aku rasa memang kemampuan bahasa Jepang tuh sepenting itu nggak sih kalau kamu pengen live up, live up your experience. Benar. Ketika aku di Belanda, aku sangat beruntung ya. Belanda, most people speaks English, so I could kind of like experience these different things. Tapi kalau di Jepang, I remember when this kind of like Japanese universities come to our school, to my high school, they would say, oh, gak apa-apa kok, gak perlu bahasa Jepang juga bisa survive, ini full bahasa Inggris kok. Biasanya kan that's how they promote it, right? To SMA supaya banyak yang daftar. But in reality, I feel it's a delusion to say that you could survive, or you could, at least, I think you could survive for sure, tapi you cannot really live up your best experience without the language, especially in Japan yang mungkin di publiknya literasi bahasa Inggris tidak sebagus, bahkan mungkin Indonesia, mungkin I don't know, maybe atau Filipina tentu bahasa Inggrisnya mungkin lebih bagus. Gitu sih paling. I do a lot of while I was in Netherlands, dan Netherlands being part of EU, tentu juga akses dari negara Eropa kan bebas ya, nggak perlu visa, so I do a lot of traveling there. Partially also because I know ketika exchange student itu nilai itu nggak, ketika ditransfer kan itu cuma pass or no pass, or not, doesn't really affect itu. So maybe partially because of that as well. Okay. Work-life balance. Tadi kita udah ke fun part of the work-life balance. Kita sekarang balik lagi kali ya ke work hard part-nya. Jadi work hard part. Kita pengen tahu kalau Kak Gilang tuh belajar gimana sih? Nah, kan kalau misalnya tadi S2 itu banyak research, writing, reading, dan maksudnya speech, dan yang lain-lain, berdiskusi. Gimana sih Kak Gilang bisa stay on track, stay committed to what you're researching on for like 2 years misalnya? Itu gimana sih, apa yang Kak Gilang lakukan biar bisa selalu committed di jalan itu gitu? Gimana? Gak melencong kanan kiri gitu ya, Kak Erin? Iya. Nggak tiba-tiba, gimana kalau gue ngomongin Indonesia aja deh gitu. Iya. Atau misalnya gitu. The thing with S2 ya, yang beda sama S1 kan, even though topiknya global studies ya, itu memang aku punya ihtimam atau attention besar terhadap isu tersebut. But still, there are still mata kuliah yang you don't really like, but you still have to take, like, intro to sociology, or like, apa itu ya, business administration in Japan, just to get, and also you have to be strategic, right? Siapa sih profesor yang ngasih A plusnya mudah gitu? Mudah. Benar. Sometimes you have to take classes that you don't really like. Meanwhile, while doing S2 di sini, itu entirely memang every single class that I take itu something that I'm interested in. Kecuali mungkin pas di awal ya, pas orientasi itu ada namanya methodological class, jadi memang harus ambil kayak try to discuss different things. I remember I have to write an essay on Turkish literature that I have no idea whatsoever. Jadi harus starting from scratch. But otherwise, most of my study sesuatu yang aku punya perhatian besar. Dan again, ketika kayak apa ya, istilahnya itu intersectionality. Jadi aku punya kewajiban akademik apa, Balfour Project apa, Haifa Institute apa, dan tiga-tiga itu punya intersectionality di topik yang sama. Jadi again, the principle of killing 2 birds, even 3 birds with 1 stone, sangat berlaku. Jadi aku juga nggak ngerasa, particularly ketika ngerjain akademik itu just for the sake of, finishing my degree. Lagi pula juga, dan enaknya buat graduate students ya, even leisure reading is actually contributive to your academic progress gitu. Leisure reading as in kamu buka Twitter, tapi kan biasanya kamu follow Twitter yang kamu tertarik gitu. Dan Twitternya mungkin untuk diriku
yang kayak akun-akun Palestina, Israel gitu kan. Jadi while for you're doing your leisure, you're actually accomplishing something productive at the same time. Jadi I don't know if I have answered your question, if you want further elaboration, but I think itu ya pattern yang memang beda sih dari S1. Oke. Dan Kak Gilang Lukman, for the last like 6 years, right? Dari S1 awalnya. Throughout this, throughout this endeavoring journey gitu, ada challenges apa aja sih throughout your study? How maybe about online classes ever since pandemic recently, or anything that that's related to any challenge that you come across, especially if you look at your portfolio kan, jujur keren banget Kak, dari ngeliat prestasinya, prestige-nya. What kind of pasti ada challenge yang Kak Gilang lewatin, dan how did you overcome it? Apa ya? Apa ya lagi sok banget udah kayak nggak ada masalah. Kayak banyak banget nih. Masalahnya beribu-ribu gitu, nggak bisa habis. Kalau ngomong apa ya? Well, ketika 6 tahun, mungkin aku nggak bisa remember specifically masalah yang agak lama ya. Tapi kalau yang baru-baru ini kan, ya kayak contoh inilah pilihan karir misal. I don't know if you have a dedicated section for this, but I'm sorry if I overstep. It's alright. Kayak apa ya? Having a master's degree, again, this also maybe a minus for your consideration, dear audience and viewers. Master's degree itu kamu bakal overqualified for jobs yang only require bachelor's degree, tapi kamu underqualified for certain ideal jobs that you really like because it's expertise-based professions, which you are underqualified because you don't have a PhD yet. Jadi kayak kamu in this ambiguous gray area where you are too good for something, but like, you're not good enough for something else. Jadi seperti itu. Dan jujur juga, tentu agak minder ya ketika orang yang sama di seumurku yang tentu mungkin setelah S1 langsung bekerja dan udah cukup stabil gitu kan, udah punya pemasukan, whereas aku masih harus sedikit banyak, bukan sedikit banyak, memang primarily aku masih bergantung pada orang tua gitu. Nah, dan memegang beban S2 dan juga apalagi beban S2-nya Oxford, itu kan a burden in itself gitu. Tentu kita jadi inherently unconsciously being too selective, you don't want to put your this investment to waste, right? Jadi kayak kita super selective, and it's no wonder. And at first I'm a bit surprised, tapi kayak kalau dipikir-pikir masuk akal juga ketika aku nanya angkatan di atasku, tapi bukan programku sih, programnya dia migration studies, itu like literally setahun setelah lulus dari Oxford itu 70% di angkatan tersebut belum dapat kerja. So either 70% itu either they make their initiative atau volunteering or whatnot, or maybe they just become too picky because they hold an Oxford degree and they feel like I deserve certain jobs, but in this pandemic, I don't think you could be that selective, right? So some people say, if you have an Oxford, Cambridge, Harvard degree, it's like a shortcut to success. I heard about it a lot. Kayak udahlah, nggak usah khawatir, udah punya gelar Oxford juga. Well, when you're on the, standing on the shoes of, the students from these institutions, themselves, tentu perspektifnya jadi agak berbeda gitu ya. It's not, of course, like the CV or the cover letter will not write itself gitu kan. Like you literally need to write your cover letter yourself. Jadi tentu harus ada effortnya di situ. Oke, menarik banget. Kalau bukan Kak Gilang Lukman, kita nggak bakal tahu these kinds of things. Nggak bakal tahu makanya. Oke, sekarang kemarin nih beberapa hari ini kita kan udah nge-stalk Instagramnya Kak Gilang. Terus kita ngeliat di atas ada namanya @Haifa Institute. Aku penasaran apa sih Haifa Institute? Tadi udah di-mention beberapa kali sih, tapi mungkin Kak Gilang boleh bagi-bagi cerita ke pendengar Titik Koma apa sih gitu Haifa Institute, apa yang the grand question-nya ini ya. Dia tadi udah dipancing. I see. Well, jadi dari semua inisiatif tuh biasanya ada rumusan masalah gitu ya. Akademik banget ya. Jadi kayak you need to have rumusan masalahnya.
otherwise it will be pointless kan the project gitu. Masalahnya apa? Atau istilah kerennya dalam bahasa Prancis raison d'être atau your reason of existence itu apa gitu kan. Raison d'être-nya apa. Nah, kalau untuk High Five itu sendiri memang muncul dari I am one of the co-founders, so it's not the individual thing. Like there are some people who kind of like punya frekuensi yang sama. Rumusan masalah besarnya dari memang ada keresahan di mana isu Palestina itu udah sebegitu viral kan ya di Indonesia, sebegitu. I mean compared to isu Afghanistan, compared to isu Yaman, compared to other issues, international issues, perhaps Palestine issue is the most isu yang paling membumi di grassroots Indonesia, yang bahkan I don't think we have ever seen orang Afghanistan datang ke Indonesia terus kayak cerita-cerita tentang pengalamannya. Itu kayaknya hampir nggak ada gitu. Tapi kalau Palestina, ya kan, itu at least every Ramadan sebelum pandemi itu pasti ada kayak sheikh yang datang, terus yang sharing dan segala macam. So it's very different dimension altogether ya. Isu Palestina itu memang agak spesial. Nah, kendati popularitas tersebut, kami agak menyayangkan bahwa despite our appreciation, banyak sekali kampanye-kampanye yang tentu sangat baik karena memang Palestina sedang mengalami kondisi kemanusiaan yang sangat perlu dibantu, dan juga kita udah abad ke-21 tapi masih ada bangsa yang belum punya negara gitu loh. It's just so sad gitu. It's just so sad. Ada yang seperti itu, ada yang stateless seperti itu. Nah, jadi tentu kita sangat mengapresiasi lah dukungan yang sudah ada. Cuman kita juga melihat ada keresahan di mana kayak misplaced support in a sense, kayak mungkin niatannya baik tapi cara menyalurkan semangat dan cara menyalurkan bantuan atau dukungan itu mungkin ada yang bisa lebih efektif, ada yang bisa lebih bijak seperti itu. Tentu kita sangat resah sekali kita akan lihat banyak hoax, dan by the way hoax ini jadinya malah kontraproduktif gitu. Saya sedang riset S2 ini, literally saya mewawancarai beberapa tokoh dan juga melakukan studi arsip tentang persepsi Indonesia terhadap isu Palestina, dan saya melihat bahwa mulai muncul kayak simpati terhadap Israel. Itu not necessarily because they like Israel per se, tapi dimuncul dari reaksi terhadap kayak rasa cringe atau rasa resah terhadap kok yang mendukung Palestina kok suka pakai hoax, kok malah begini, kok malah begitu. Akhirnya menjadi terpolarisasi gitu. Yang awalnya mungkin ada konsensus tapi malah jadi yang Palestina jadi makin Palestina, terus ada sebagian pihak yang counter reaksinya dalam jadi lebih ke pro Israel. Nah, jadi sorry kalau agak panjang, tapi in short raison d'être-nya adalah ingin memberikan nafas segar terhadap bagaimana diskursus publik terhadap isu Palestina di Indonesia. Dan nafas tegar tersebut ingin kita hidupkan dengan kolaborasi dan perspektif yang multidisipliner gitu. Sehingga inget banget tuh pertama-tama awal Haifa muncul itu ada yang nge-DM, ini kalian agen Yahudi ya, ada yang agen Israel ya. Ada yang ini kok memberikan panggung terhadap narasi sebelah atau narasi sebelah gitu. Seakan-akan yang mungkin awalnya satu narasi terus kayak kita mencoba memperkaya, terus muncul kecurigaan. Tapi di saat yang bersamaan alhamdulillah resepsinya cukup positif. Kita punya grup WhatsApp namanya Haifa Forum where you could kind of like discuss. It's like literally a safe space to discuss every controversial thing and to have other members of the group to respond. Dan ya saya tentu challenge-nya inisiatif ini kan non-profit ya, tentu juga it's based on each other's commitment. Tentu akan lebih ideal jika ini bisa diseriusi, kita pengen menuju ke memiliki badan hukum lah, biar secara formal, biar ini lebih serius, dan nanti bisa karena banyak hal, mungkin advokasi gitu kan. Teman-teman mungkin nggak banyak dengar ya, tapi kayak misalnya produk-produk Israel atau company-company yang mendukung praktek ilegal Israel di Indonesia juga cukup banyak loh, brand-brandnya yang nggak perlu saya sebut secara spesifik, cuman itu ada, datanya juga ada, tapi masyarakat nggak tahu. Masyarakat malah mungkin nge-boykotnya apa, KFC, McDonald, yang apakah itu Israel atau tidak, buktinya apa juga mereka nggak bisa pinpoint, tapi mereka mungkin menggunakan produk-produk yang jelas-jelas datanya ada, bahkan di verifikasi PBB mendukung kebijakan ilegal Israel, tapi mereka malah pakai. Itu kan again misplaced support tadi yang saya bilang gitu. Ironis ya. Jadi gitu sih. Kalau raison d'être-nya itu kira-kira. Yeah.
Dari research interest bisa sampai a platform di social media yang bisa nge-reach out banyak orang. Keren banget sih, beneran. Jadi short, Hi-Fi Institute tuh jadi semacam kayak kacamata penjelas gitu ya kayak gitu tentang isu ini. Iya. Kita kalau di Instagram itu kan catchphrase-nya adalah one stop platform. One stop platform. Yes. It's quite a big claim ya. I mean, again, even the name institute itself is a big claim. I mean, we're not literally an institute yet. We don't have, masih dalam proses untuk formalisasi badan hukum dan sebagainya. Tapi itu mungkin mengenkapsulasi sebuah mimpi, sebuah visi. Dan saya rasa ya sah-sah saja sih. Maksudnya setidaknya, yes. I mean, last year we did a short course dan itu dibuka oleh Dubes Indonesia untuk Palestina dan Yordan. Short course-nya dibuka oleh Pak Dubes. 4 pertemuan ngebahas tentang Israel Palestina secara tadi perspektif multidisipliner itu, dan alumninya ada 100-an orang, dan kita punya grup sendiri kayak grup alumni dari short course tersebut. Dan ya kerasa sih, maksudnya resepsi positifnya baik. Jadi kedepannya kalau udah formal dan bisa lebih legit, kita pengen nge-ekspansi itulah, bisa misalnya ngebuat short course atau other seminars. And again, yang tadi saya udah sebut, end goal-nya mungkin nanti bisa jatuh ke advokasi ranah legal dan sebagainya. And this line of interest by Kak Gilang Lukman, ini dari tadi kan cerita tentang your reason of existence, passion, etc. How did you find it? How do you know that this is the one? How do you know that you want to spend your life di subject ini? Yeah. Well, most of the time I think the things that you're passionate about are things that it's very close to your life. I mean, literally ketika aku di pesantren itu setiap pagi itu ya nasyidnya nasyid Palestina gitu kan. Bacanya juga konspirasi Yahudi, Freemason dan segala macam. Jadi ada sebuah rasa bahwa I mean, ketika aku melihat itu ya, maksudnya klaim-klaim konspirasi itu sekarang mungkin aku cringe, kayak apaan sih ini klaim nggak berbasis, nggak berdata. Tapi I was at the time, pas dulu masih berumur 10 tahun, aku literally believe about these things. So this means aku nggak bisa dengan mudah ngejudge orang, kok kamu bisa percaya segala macam. I was actually there. I was actually this person who believe these kind of like conspiracy theories. Sehingga ini bukan masalah orang ignore, apa ya istilahnya, agak bahasa yang enaknya ya, bukan orang yang tidak mampu paham, tapi memang belum sampai saja informasinya gitu loh. Because saya juga ngerasain itu, saya rasa pada saat itu saya percaya seperti ini bukan karena otak saya tidak mampu untuk memahami atau bagaimana, tapi saya belum punya platform untuk mendapatkan informasi yang lebih beragam dan to engage in a more critical discussion. Sehingga istilahnya apa ya, kita ini kan punya, dan melihat DM-DM yang masuk ya ketika pertama kali Hi-Fi Institute muncul, itu banyak yang bilang, oh terima kasih ya Kak, udah ngebuat seperti ini, saya juga dari dulu punya concern yang sama dan sebagainya. Artinya ada silent majority, ada banyak orang yang merasakan hal yang sama, but it just so happen sebuah aspirasi ini belum dikemukakan dan belum digerakkan gitu. Jadi saya rasa kalau bicara passion untuk apa gitu ya, pertama mulai aja gitu dari hal yang permasalahan yang mungkin kamu rasa dekat dan itu sangat membuat kamu meresahkan buat diri kamu secara pribadi, dan kamu bisa mulai di situ. Ini aku terinspirasi banget dari sebuah kayak TED Talk dari seorang kamu tahu Flip nggak? Aplikasi Flip yang bisa transfer bebas biaya administrasi. Biaya kan. Yes. Itu kan basically co-foundernya cerita bahwa awalnya itu adalah dia tuh literally di tabungannya tuh cuma punya berapa gitu, duitnya nggak seberapa. Dan dengan biaya transfer itu 6.500, itu dia udah bisa dapat nasi telur gitu. Udah bisa dapat makan sekali gitu. Bayangin berapa kali nasi telur yang dia bisa simpan andai kata dia nggak ada biaya transfer antar bank tersebut. Nah, itu literally passionnya muncul atau sesuatu yang he delves into itu muncul dari permasalahan langsung yang dia hadapi dan dia ingin selesaikan. Jadi if anything, kalau ditanya apa passion dan segala macam, just looks, nggak usah terlalu ini, mungkin ya maybe for some people mungkin bisa jauh, tapi
kalau pengen yang benar-benar invested dan kamu long lasting, karena kadang passion itu short lived, ya nggak sih? Kayak semangat di awal, tapi lama-lama kayak oke, kok jadi kayak males. Tapi kalau misalnya itu something yang dekat dengan dirimu dan itu pasti muncul di kehidupanmu secara konstan, itu kayaknya semangat untuk memperjuangkannya nggak bakal hilang deh. In the end goes back to your root gitu ya Kak kayaknya. Iya. Benar-benar. Look close, look far, look everywhere. Itu keren banget sih. Kak Erin nyadar nggak sih? Ini apa kita ngobrol udah 40 menit, 50 menit gak kerasa gila. Demi apa? Udah secepat itu? Yakin nih, Naren yakin nih. Gak boleh nanya lebih. Boleh dong. Sayangnya, unfortunately, as we are moving closer to the end of today's very, very insightful podcast, kita ingin endnya kayaknya dengan one last knockout question. Gimana? Apa tuh? Kak Gilang, for aspiring students yang misalnya habis lulus dari S1 ingin jadi S2, ingin masuk S2, atau perhaps anak-anak SMA atau anak-anak S1 yang masih bingung nih what to do. Habis lulus mereka mau ngapain? Or even any listener, any viewer yang lagi nonton video ini. Boleh nggak Kak Gilang share ke kita any message, any pesan? Jadi I sometimes feel the word passion is overrated in the sense that passion itu kadang orang bilang kejar passionmu segala macam. Passion itu bisa naik, bisa turun. Kadang semangatnya juga fluktuatif. Ada di Jepang itu ada konsep ikigai ya. Itu jadi dia punya chart gitu ya nggak sih? Benar. What is you passionate about? What is you good at? What makes money? And I don't know what's the last thing. What the world needs. Yes. Apa yang dibutuhkan. Right? So again, passion is just one part of it, and there are other things that you need to consider. Sehingga aku rasa yang penting aspek tadi ya, what the world needs itu juga sangat penting gitu. Jadi kayak masalah kebermanfaatan itu jadi apa ya, ketika misalnya passionnya udah menurun gitu ya, ketika kamu tahu bahwa yang kamu lakukan itu membawa kebermanfaatan buat orang, kamu menjadi terhidupi kembali semangatnya gitu. Dan again ya beruntunglah sebenarnya sih, beruntunglah orang-orang yang passionnya itu bisa menghasilkan uang gitu. But again, the world is unfair, the world is cruel. Sometimes tentu kita harus bisa lebih fleksibel dan realistis. Kalau saya boleh mengulang waktu gitu ya, yang akan saya bilang ke Gilang yang baru masuk Gilang yang baru masuk S1 gitu ya, I would tell him to be more flexible. I feel like karena saya sekarang sudah invested my time a lot in this topic and in this particular field, and I do not regret it at all. No, I do not regret it. Tapi saya jadi ngerasa skill set saya itu udah sangat super spesifik gitu loh. Dan saya hidup dalam sebuah konteks di mana spesialisasi itu jangan disanjung kan. Seseorang yang punya spesialisasi itu akan sangat disanjung. Tapi I think we live in a, let's say, an increasingly intermingling, intersectional world where menjadi generalis is also a virtue in itself. Jadi saya bakal encourage myself, for instance, not to say udahlah aku malas belajar ekonomi karena aku nggak suka angka gitu, and I still hate economy with the greatest contempt. Tapi aku sangat inspired sih sama sosok Indah Safira ya, again alumni APU, bahwa ya dia kan sekarang bekerja di World Bank, and there are a lot of skills that she acquired in the midway gitu, yang mungkin yang dulu sebelumnya dia nggak belajar tapi dia meng-effortkan untuk belajar karena dia tahu bahwa ini skill saya memang it's highly demanded. What I'm talking about itu adalah misalnya quantitative skill ya, skill untuk kuantitatif. I feel like in Ritsumeikan, gelarku kan Bachelor of Arts ya, jadi gelarnya tuh karena arts jadi ya sangat kualitatif. Esai ya of course very qualitative. Saya nggak punya skill banyak di quantitative. I feel I would benefit a lot from having more quantitative methodology untuk memperbesar kesempatan. Jadi itu paling itu sih, saya bakal encourage teman-teman untuk bisa lebih fleksibel, bahwa I don't think there is any knowledge that will go to waste. So yeah,
while I would encourage you to specialize in a particular field and be good at it, I think being a generalist is, again, a virtue in itself. Wow. Keren banget. Boleh tepuk tangan dulu nggak, Karen? Tepuk tangan. 5 menit. 5 menit. Yang ini kali ini 5 menit dan. Sebenarnya masih banyak banget nih pertanyaan yang pengen kita tanya, kayak gimana sih milih graduate school yang tepat, gimana kayak this is the right school for me, is this the right country for me, is it the right gimana caranya gitu field for me gitu. Mungkin masih banyak banget yang kita tanyain. Jadi buat mungkin teman-teman pendengar juga, kalau misalnya ada nggak sih media platform atau social media buat nge-reach out ke Kak Gilang buat nanya-nanya lebih nih, boleh mungkin berbagi Instagram atau mungkin email gitu. Yeah. Sure. I am quite active in Instagram @Gilang bin Lukman. Jadi Gilang bin as in anak dari Lukmannya pakai K ya, Lukman. Itu username aku di Instagram. Sama juga email boleh, gilang.lukman@ORINST. It's a abbreviation for Oriental Institute. By the way, I don't like the term Oriental Institute. It makes me sound like an Orientalist. I hate it. But again, cannot be helped. Orins@ox.ac.uk. I don't know if are you going to show it for people ini, tapi maybe everyone down here try to find somewhere. So for the past 50 minutes, it's been very, very insightful, very, very inspiring. Thank you so much for being with us today, Kak Gilang. We're very happy, we're very glad, we're very honored to have you with us. We're very much looking forward to your journey ke depannya. Pasti bakal lebih inspiring lagi, dan kita gak sabar untuk mendengar lebih juga dari Kak Gilang. And please also everyone look forward to our next episodes of Titik Koma with Erin and Naren. Again, thank you banget Kak Gilang. We learned a lot about writing skill, about graduate school, about passion. He said it's overrated, but like, it's everyone. You can find your passion. It's fine. Parah Kak Gilang. Keren banget. Terima kasih Kak Gilang, dan terima kasih semua yang udah dengerin podcast kita hari ini. Any last word? Any more last words? No. Okay, then see you on our next episode with Titik Koma. See you on our next episode. Salam. Titik Koma.